Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, salah satu yang diperintahkan Allah, Elohim Yahweh, Allah Israel, adalah agar bangsa Israel menumpas habis bangsa kafir yang memusuhi mereka dan menghapuskan dari tanah Israel. Hal itu dimaksudkan agar kehidupan bangsa Israel tidak tercemari oleh pola dan gaya hidup bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Semua unsur-unsur kekafiran harus benar-benar dilenyapkan dari antara mereka. Jadi semua bangsa kafir harus dibunuh, dilenyapkan, agar tidak ada unsur-unsur kekafiran masuk dalam kehidupan bangsa Israel. Allah benar-benar menginginkan atau menghendaki bangsa Israel memiliki cara hidup, gaya hidup umat pilihan yang tidak tercemari oleh gaya hidup, pola hidup mereka yang bukan umat pilihan. Ini satu kemutlakan, saudara, satu kemutlakan. Hal ini juga berlaku bagi kita, umat pilihan perjanjian baru. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua jelas Tuhan berfirman agar kita selalu memperbaharui pikiran agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan cara berpikirmu. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, atau cara berpikirmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Betapa tingginya tuntutan hidup bagi umat pilihan seperti kita ini, saudaraku. Betapa tingginya dan tentu betapa sulitnya. Tetapi sulitnya menjadi umat pilihan dengan cara hidup yang harus berbeda dengan dunia ini adalah keberuntungan. Keberuntungan yang tak ternilai ketika kita ada di kekekalan nanti. Dan betapa terhormatnya orang yang memiliki cara hidup anak Allah, cara hidup umat pilihan Allah yang tidak sama dengan dunia ini. Jadi ini adalah kemutlakan, saudara. Selama ini banyak orang Kristen yang tidak menganggap ini suatu kemutlakan. Seakan-akan kita boleh memiliki pilihan lain atau tidak terlalu menekankan hal ini. Dan banyak orang Kristen merasa bahwa Allah tidak terganggu dengan cara hidup yang tidak jelas.
yang ternyata masih memiliki unsur kekafiran itu. Berjuang untuk memiliki kehidupan sebagai anak Allah, cara hidup umat perjanjian baru, dinamika hidup warga kerajaan surga, saudaraku, ini luar biasa. Yang harus terus diperjuangkan sampai kita menutup mata. Ibarat perang tidak pernah ada gencatan senjata. Ibarat studi tidak pernah ada absen cuti. Ibarat bekerja di kantor tidak pernah ada libur, saudara. Perjuangan yang tidak pernah berhenti. Bagaimana kita terus mengalami proses perubahan sehingga kita menanggalkan semua unsur-unsur noda kekafiran yang ada pada kita, yang memang sejak kecil selain kita mewarisi gen orang tua kita yang namanya kodrat dosa, kita juga telah menginput, menyerap berbagai cara berpikir, gaya hidup manusia di sekitar kita yang tidak hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Menegaskan hal ini di 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Betapa hebat. Umat pilihan adalah bait Allah yang bergerak. Bait Allah yang hidup. Tentu bait Allah itu adalah tempat di mana Allah hadir di situ. Ada ruang maha kudus di dalamnya. Dihadiri oleh Tuhan, saudaraku. Betapa hal ini luar biasa. Sebab itu demikian di ayat berikutnya. Keluarlah kamu dari antara mereka. Artinya dari cara hidup yang salah. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tuhan tidak menolong kita dengan mengambil alih perjuangan untuk tidak menjamah apa yang najis. Ini perjuangan kita. Kita yang harus memilih untuk tidak menjamah apa yang najis, maka Allah akan menerima kamu. Tanpa disadari, pengajaran yang banyak beredar di pikiran atau menguasai pikiran orang Kristen, keselamatan itu mudah, sudah dicapai, tidak perlu ada perjuangan. Kalau kita membaca ayat-ayat dalam Alkitab tidak demikian, saudaraku. Ini penghalusan namanya. Penghalusan yang menyesatkan, yang membuat orang Kristen tidak mencapai tujuan keselamatan itu. Kita tahu bahwa kasih karunia atau anugerah itu kekuatan Injil. Tetapi memahami kasih karunia, memahami anugerah dengan pemahaman yang salah, ini bahaya sekali, saudara. Kasih karunia atau anugerah bukanlah kasih karunia anugerah yang tidak ada tanggung jawabnya. Kasih karunia
atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, itu kasih karunia yang mengandung tanggung jawab. Seperti Taman Eden diberikan gratis kepada Adam dan Hawa. Tetapi mereka harus mengelola taman itu. Bagaimana bisa mengelola taman itu sesuai dengan rencana Allah, yaitu dikelola dalam keabadian, dikelola oleh orang-orang yang tidak memberontak kepada Allah, dikelola oleh orang-orang yang tidak mengalami kematian. Mereka tidak boleh makan buah yang terlarang. Ketika mereka makan buah yang dilarang Tuhan, itu berantakan semua, saudara. Mandat untuk mengelola bumi ini menjadi rusak. Anugerah keindahan Eden dengan kehidupan yang sempurna, disertai tanggung jawab, jangan makan buah. Kalau orang Kristen, jangan menyentuh apa yang najis. Kita beri tepuk tangan. Jangan menjamah apa yang najis. Najis di sini jangan saudara bayangkan, saudara pahami hal-hal yang begitu bobrok dan rusak, karena kata najis begitu negatif, saudara. Najis artinya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan standar kesucian Tuhan. Tuhan mengendaki semua harus tepat, presisi. Tepat atau presisi, saudaraku. Dan kekristenan itu, saudara, adalah jalan hidup, bukan jalan hukum. Jalan hidup. Hidupnya Tuhan Yesus yang harus kita kenakan. Karena itulah model hidup anak Allah yang harus kita gelar, atau yang harus kita selenggarakan. Kehidupan Yesus itu model hidup yang tidak dicemari oleh unsur-unsur dunia. Tidak ada unsur-unsur kekafiran dalam diri Yesus. Itulah model hidup yang harus kita kenakan. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sore ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk teliti, mohon hikmat Tuhan. Sumber-sumber apa di sekitar saudara yang itu akan mencemari saudara? Sumber-sumber apakah yang ada di sekitar saudara yang membuat saudara tercemari oleh unsur-unsur kekafiran? Tidak salah punya gadget, tapi salah kalau kita membuka pintu, ada unsur kekafiran mengalir dari gadget kita. Kita harus bersosialisasi dengan manusia lain atau bermasyarakat. Tetapi keliru kalau kita begitu akrab, bersahabat, sampai satu roh, satu hati, dan berbagi dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah, yang itu bisa mencemari kehidupan kita. Bagi pemuda-pemudi yang belum menikah, atau saudara-saudara yang belum menikah, lebih baik engkau tidak menikah daripada menikah dengan orang yang akan mengotori saudara dengan unsur-unsur kekafiran. Kita harus setiap hari memperhadapkan diri kita kepada Tuhan dan mohon pimpinan Roh Kudus. Jika ada unsur-unsur kekafiran di dalam diri kita, sementara kita membuang unsur-unsur kekafiran, kita juga menutup pintu akses
Di mana unsur kekafiran di lingkungan kita bisa masuk lewat hidup. Atau masuk ke dalam hidup kita. Kita mau membangun bait Allah. Bait Allah yang benar-benar tidak tercemari. Bait Allah di mana benar-benar Allah hadir. Kehidupan rasul-rasul di abad mula-mula itu kehidupan orang-orang saleh. Yang sapu tangannya saja jika disentuh orang sakit sembuh. Dan Yesus sendiri menjadi teladan. Di mana tubuhnya adalah bait Allah. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 2:29. Yesus berkata, runtuhkan bait Allah ini. Aku akan membangun dalam 3 hari. Maksudnya tubuhnya. Maka ketika orang menjamah jubahnya, sembuh. Pendeta-pendeta harus punya target seperti itu. Tubuhmu kudus sampai pakaian yang kau kenapkan itu pun ikut terimpartasi oleh kekudusan. Kuasa kegelapan tidak akan sanggup melihat matamu. Memandang matamu tidak sanggup. Ketika tanganmu menyentuh orang yang dirasuk setan, itu kuasa kegelapan tidak tahan, saudara. Pasti keluar. Ketika kita berkata dalam nama Yesus, setan keluar. Begitu berwibawa ucapan kita. Dan itu sebenarnya bukan hanya untuk pendeta, untuk semua saudara. Kita semua ini bait Allah. 2 Korintus pasal 6 dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Sebagian telah saya baca tadi. Ini judulnya, jangan ada lagi noda kekafiran. Dan konteksnya di sini saudara mengenai bait Allah. Saya serius saudaraku untuk menjadi bait Allah. Bait Allah yang berjalan, yang hidup. Dan saya mengajak saudara untuk juga bisa menjadi bait Allah yang hidup. Kekudusan. Bait Allah. Saudara akan merasakan kehadiran Allah. Dinaungi Allah. Dilingkupi oleh Allah. Jangan saudara pesimis. Jangan menganggap khotbah ini berlebihan. Kalimat-kalimat yang tidak membumi. Seakan-akan ini perkataan yang hanya bisa diraih oleh mereka. Orang-orang khusus yang bisa terbang tinggi. Semua kita harus terbang tinggi. Meraih kesucian setinggi-tingginya. Keluarlah kamu dari antara mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Bersyarat. Anugerah itu memuat tanggung jawab. Kalau Adam dan Hawa dilarang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sebab standarmu Adam dan Hawa bukan baik dan jahat. Standarmu adalah pikiran dan perasaan Allah. Standar kita ini bukan sekedar baik dan jahat loh. Bukan. Tetapi kesucian Tuhan. Apa yang presisi, apa yang tepat. Yang Allah kehendaki. Dan aku akan menjadi bapakmu. Bersyarat bukan. Conditional bukan. Unconditional. Bersyarat. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki. Dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Kita harus membawa diri kita ke puncak kekristenan setinggi-tingginya.
keberkenanan, kesucian setinggi-tingginya. Kalau tidak kita akan menyesal, saudara. Sebab ini anugerah Tuhan yang besar. Masih di Korintus, tetapi 1 Korintus pasal 6, saudara. Ini juga bicara mengenai bahwa tubuh kita bait Roh Kudus, saudara. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tetapi yang saya mau saudara saya ajak, itu ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Satu roh dengan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Alkitab berkata begitu. Di Yohanes pasal 20, maksud saya, ayat 17, pasal 17 maksud saya, ayat 20 dan 21. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Engkau tinggal dalam aku dalam engkau. Dan mereka tinggal di dalam kita. Ayat 21 dimunculkan. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau dalam aku dalam engkau, mereka dalam kita. Waduh, kayak Tritunggal itu. Allah Bapa, Anak, dan orang percaya. Dan Roh Kudusnya di sini. Tepuk tangan, saudara. Ini kalau dipotong haters, rusak nama saya, saudaraku. Haters rajin memotong-motong khotbah saya. Pak Eras mendoakan orang supaya miskin, sakit dan mati dipotong. Lihat semua dong kalimatnya. Ya. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau orang punya roh Allah, dia tahu roh apa yang ada pada saya. Enggak apa-apa. Bapak Ibu, maaf ya. Kalau saya boleh sampaikan ini, mestinya tidak usah maaf. Rata-rata tubuh saudara belum menjadi bait Allah yang benar. Rata-rata belum. Mungkin sudah ada, tapi sedikit jumlahnya. Rata-rata belum. Benar nggak? Kalau saya salah, saya tutup, saya pulang. Benar nggak? Benar. Saya saja berjuang loh saudara, tiap hari. Apa yang masih salah dalam diriku Tuhan? Keinginan apa yang kumiliki yang tidak sesuai kehendak-Mu? Meninggalkan dosa itu sakit. Meninggalkan kebiasaan kesenangan daging kita itu sakit, saudaraku. Kini mau bernostalgia. Tapi kita harus memilih menjadi bait Allah. Semua kita, apalagi hamba-hamba Tuhan, wah, jaga matamu, jaga mulutmu, jaga telingamu, jaga makanmu, jaga segala hal yang kau lakukan. Jadi sebelum kita menutup mata, Allah sudah berdiam di dalam tubuh kita. Nanti setelah kita meninggal dunia, baru kita memiliki tubuh baru, yaitu tubuh kebangkitan. Kalau bangsa Israel diperintahkan untuk membunuh semua orang-orang kafir yang hidup di tengah-tengah mereka pada waktu penaklukan Kanaan. Kecuali kemudian hari kalau ada orang non-Yahudi yang mau menjadi orang Yahudi, nah itu harus diterima asal disunat.
lalu melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi menuruti hukum Taurat. Bukan orang Yahudi yang terbawa dengan cara hidup orang kafir, tapi orang kafir yang masuk dalam cara hidup orang Yahudi. Bapak Ibu saudara sekalian, cepat atau lambat, saudara sengaja atau tidak, ketika tubuh kita menjadi bait Allah, ketika tidak ada unsur-unsur kekafiran di dalam hidup kita, baru nampak kecemerlangan anggota keluarga kerajaan Allah. Baru kelihatan kelas bangsawan hidup kita. Saya masih menjumpai kadang-kadang unsur-unsur kekafiran yang membuat saya tidak elegan, tidak unggul sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Yang membuat saya merasa tidak pantas menjadi anggota royal family, keluarga kerajaan. Setelah itu saya bertobat lagi, beriku kesempatan Tuhan. Dulu saya suka licik-licikan gitu saudara. Kalau sudah mendekati mau khotbah, saya jaga kesucian. Saya takut nggak diurapi saudara. Kalau mau KKR di luar kota, KKR untuk proyek-proyek besar, aduh saya jaga diri saya jangan melakukan kesalahan. Apalagi kalau KKR itu ada kesembuhan ilahi, pengusiran kuasa gelap, wah, saya jaga kesucian. Tapi setelah KKR, saya sembrono lagi. Atau paling tidak saya tidak waspada, tidak alert, saudara. Maka kecepatan saya bertumbuh rendah. Karena jatuh begini modelnya ya. Tapi ya sekarang pasti tidak sama seperti dulu. Sudah beda saudara ya. Beda. Apalagi kalau sekarang saya benar-benar bertanya kepada Tuhan untuk setiap kebaktian itu apa yang saya harus khotbahkan. Waduh, ngeri saudara. Tidak bisa bikin salah. Dan herannya ya saudara, herannya. Ada saja orang minta didoakan dari kuasa kegelapan. Ada aja. Pernah pelepasan di lantai 5 MAG. Itu ada orang di lantai 3 bisa muntah darah di situ. Padahal pelepasannya di lantai 5. Dia di bawah, itu pelepasan juga. Ketika saya mendengar cerita itu 2 minggu, 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu atau ya. Saya lalu berkata kepada yang cerita, bawa ke saya, orang itu belum lepas penuh tuh. Wah ternyata dia cucu dari, menurut dari terahnya itu, terah dari itu satu kerajaan. Benar-benar kuasa gelapnya ini saudara, enggak main-main saudara. Setannya kuat sekali. Nah kalau kita jaga kesucian saudara, kita enggak takut. Muntah darah. Darah itu keluar dari mulut sama hidung. Lalu keluar benda. Seperti tulang dan batu. Dia sudah bilang, Pak saya ditanam susu. Mungkin hilang kali itu katanya. Mungkin sudah hilang. Belum tentu. Baru keluar. Saya cerita begini bukan mau nunjukin hebat ya Tuhan. Pimpin saya.
Tapi saya mau menunjukkan betapa kita harus menjaga kesucian. Kenapa saudara tidak mendapat proyek-proyek seperti itu bagi pelayan Tuhan? Karena Tuhan melihat kamu tidak punya kapasitas. Nanti mengerikan. Diketawain setan nanti. Ya. Pernah saya melayani sebuah gereja. Gereja itu kebaktian entah 2, entah 3 kali. Sebelum saya itu ada seorang pendeta. Ya, setelah dia baru saya ya. Ada yang kerasukan setan, saudara. Dia lepaskan. Sampai saya datang setan nggak keluar. Dia pergi. Setannya nggak takut. Kemudian hari saya tahu hamba Tuhan ini hidupnya tidak bersih. Itu pelajaran mahal buat saya. Jangan sampai saya mengalami itu. Ya. Nah, kembali soal kelicikan tadi, saudara. Kita itu jadi bait Allah bukan on off. Mau khotbah, mau KKR on dulu. Selesai khotbah, selesai KKR, off. Licik. Tapi itu saya lakukan, saudara. Dengan konsep kalau berdosa minta ampun, Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Wah, tidak pernah bersih, saudara. Kita tidak menjadi trauma dan fobi terhadap dosa. Karena masih bergaul. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh. Apalagi kita hamba Tuhan yang kelasnya sudah kelas roh. Jangan bikin dosa. Bahaya sekali. Saya tidak katakan lebih baik jadi jemaat yang memang hidupnya berantakan. Ya tidak baik juga. Tapi kalau sudah kelas hidup di dalam roh. Wah. You tidak boleh touch sesuatu yang sinful, yang kotor, yang najis, saudara. Saudara dan saya diberi kesempatan untuk menjadi bait Allah. Katakan amin. Halo, Bapak Ibu sebelah kanan saya dengar saya bicara. Saudara punya kesempatan jadi bait Allah, ayo kita berubah. Roh Kudus akan membantu menolong kita secara bertahap. Kehidupan kita nanti akan menjadi display Tuhan. Kita akan jadi contoh. Luar biasa. Ini loh bait Allah di mana Allah hadir. Saudara harus berjuang. Yuk bersama saya. Saya juga berjuang. Firman ini bukan hanya untuk saudara. Tapi firman ini juga untuk saya. Saudara diberkati oleh firman ini. Saudara harus mengambil langkah-langkah tindakan konkret. Jadi bukan hanya setuju, mengaminkan apa yang saya kemukakan, tapi memberi respon. Kalau tubuh kita menjadi bait Allah, maka kita akan masuk rumah Bapa. Tetapi orang yang tidak menjadikan tubuhnya bait Allah, dia tidak layak masuk rumah Bapa. Lihat bagaimana banyak orang Kristen begitu picik, naif, dangkal, miskin berpikirnya, bodoh dan bisa dikatakan sesat. Setiap kali jemaat atau orang Kristen meninggal, diklaim pulang ke rumah Bapa. Yang pulang ke rumah Bapa itu, yang tubuhnya waktu hidup menjadi rumah Bapa. Kalau di koran itu kan telah pulang ke rumah Bapa. Ya nggak apa-apa sih, karena bapaknya nggak jelas bapak di mana. Entah ini anak bapak siapa gitu.
Tapi bisa juga pulang ke rumah Bapak di surga, bisa. Tapi tulisan itu tidak akan membuat nasib dia menjadi baik, saudaraku. Apalagi kalau di Nisan itu ya, di Nisan ya. Kalau di Petamburan itu ada kuburan-kuburan Kristen tuh ya. Banyak kuburan orang-orang Belanda juga ya. Dan orang-orang Kristen. Waduh, besar-besar itu saudara. Dulu waktu saya masih kuliah di Petamburan, itu tempat kami belajar. Ya, tempat kami belajar. Kalau ada minggu tenang mau ujian, kami belajar di situ. Waduh, besar-besar. Kita belajar di rumah-rumah kuburan itu, tidur di situ, saudara, tiduran siang tidur di situ. Cuman kadang-kadang ada nyamuk pada musim tertentu ya. Ya, di situ. Kadang-kadang ini rumah lalu ada ruangan di dalamnya juga ruangan. Cuman kita kurang berani masuk ruangan di situ. Kita maunya di atas ya. Takutnya di dalam nanti kita ditemenin, jadi kita nggak mau. Ada ini bangunan, terus ada tangga masuk ke dalam begitu, nggak tahu masih ada nggak itu. Tapi kita nggak mau masuk ke bawah, itu ada ruangan. Mungkin ruangan keluarga kalau ini gede. Ya, kalau nggak orang Belanda atau Kristen Tionghoa begitulah saudara ya. Wah, itu tulisan-tulisannya pulang ke rumah Bapak, so ayat-ayat Alkitab. Kita sering lihat-lihat gitu, segala jenis ini ayat, pengen tahu ayat-ayatnya. Ya. Lalu rasanya itu yang ngubur itu yakin banget yang mati ini masuk surga loh. Ya. Mungkin di antara mereka tentara kenil Belanda yang nembakin itu, gerilya-gerilya itu. Terus di situ pulang ke rumah Bapak mana? Tapi Bapak Ibu mau pulang ke rumah Bapak di surga. Coba jangan amin dulu, saya tanya. Sekarang tubuh saudara menjadi bait Allah enggak? Belum, tapi diproses. Ya, mudah-mudahan kita sebelum menutup mata sudah selesai ya. Begitu. Iya harus ya. Tapi ada bapak-bapak di sana yang diem bengong. Belum atau sudah. Tapi kalau bapak ibu sudah sampai di sini, itu pasti diberi kesempatan. Ya. Ya. Apa? Ya. Keseret saya. Oke. Baik. You ngomong gitu kayak taruh pistol di kepala saya. Keseret bapak, keseret ke surga dong. Jadi saya harus jalan dulu kan. Bisa ikut nyeret saudara. Oke, I love you. Amin.